Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Andi, pertanyaan sama yang tadi saya sampaikan ke Bung Ridwan. Andai misalkan berkenaan dengan kepentingan keamanan dan lancarnya penanganan pandemi, kemudian nanti pemilu, kemudian ada konflik di Papua begitu, akhirnya pilihan presiden jatuh ke Kasat untuk menjadi panglima yang baru menggantikan Pak Hadi. Apakah ada kepastian yang dimiliki istana bahwa nantinya tidak akan ada muncul riak-riak dari Matra Angkatan Laut? Bisa juga misalnya nanti dikombinasikan dengan menjadikan Matra Laut sebagai wakil Panglima TNI. Satu posisi yang sudah ada di Perpres organisasi TNI, namun sampai hari ini jabatan itu masih kosong. Jadi itu salah satu kombinasi yang bisa dilakukan. Kalau itu dilakukan, ya malah secara urutan angkatan menjadi lebih pas ya. Kasat menjadi Panglima Angkatan 87, lalu Pak Yudo sebagai Wakil Panglima Angkatan 88. Oke. Di pendekatan rotasi agak terpenuhi karena ada Wakil Panglima Angkatan Laut, pendekatan senioritas terpenuhi, 87, 88 berurutan, pendekatan stabilitas politik juga terpenuhi. Tapi Anda yakin ini bakal bisa diterima dengan lapang dada oleh teman-teman di Angkatan Laut? Oh ya pasti, ya seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Ridwan, bahwa ini sudah reformasi, pasal 13 Undang-Undang TNI itu juga menyiratkan kebutuhan untuk rotasi, pergantian, tapi tidak mengharuskan. Oke. Kata-kata yang dipakai kan bukan penegasan keharusan harus rotasi antara angkatan setiap terjadi pergantian panglima, tapi keinginan normatif agar ada perimbangan posisi jabatan antar matra secara bergiliran untuk Panglima TNI. Oke, yang tadi disampaikan mengenai jabatan Wakil Panglima TNI, koreksi kalau saya salah, ini Perpres 66 tahun 2019 ya. Kalau Bung Ridwan melihat ini, apa tanggapannya? Ya, Perpres nomor 66 ya, kalau nggak salah ya Mbak Sofi ya. Itu memang selama ini sejak disahkan memang belum terisi. Dan barangkali ide dari Mas Andi itu salah satu solusi yang cukup baik ya. Karena nanti tentu ketika Kasal Pak Yudo menjadi Wakil Panglima, maka akan ada Kasal baru yang masuk di situ dan bisa kemudian angkatan bergerak gitu. Misalnya kan sekarang yang bintang 3 Angkatan Laut sudah banyak ya. Ada Rektor Unhan misalnya juga udah bintang 3 dan seterusnya. Jadi bisa saja kemudian itu menjadi solusi terbaik. Dan satu lagi Mbak Sofi, TNI itu kan sangat dibutuhkan memahami permasalahan masyarakat ya. Dan saat ini di era pandemi, masyarakat itu berkomunikasi di media sosial. Karena itu kemarin ketika Kompas cetak telepon saya sampaikan salah satu persyaratan ideal adalah Panglima TNI yang memahami media sosial. Dan dari 3 calon itu yang paling aware dengan media sosial harus kita akui Bapak Kasat. Karena beliau menggunakan YouTube yang saat ini YouTube TNI Angkatan Darat 1 juta subscriber dengan 2.800 video. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana peran-peran Angkatan Darat berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Anda itu bakal ada sumbangsih signifikan untuk peran-peran Panglima TNI nantinya? Sangat signifikan ketika seorang Panglima TNI itu dekat dengan masyarakat, sehingga keluhan di tengah masyarakat itu bisa langsung tersampaikan. Bahkan hanya sekedar melalui komentar di platform YouTube itu sudah bisa disampaikan. Dan ini nggak bisa dilatihkan sih, ini habit ya, habitual. Kebetulan Pak Kasat kan lama di Amerika, barangkali termasuk aware dengan hal seperti itu. Dengan catatan nanti misalkan ketika diangkat jadi Panglima tidak ada yang berubah ya dari penggunaan media sosial ini ya? Betul. Ya, tapi begini, kalau menurut Anda kriteria apa saja sih yang saat ini paling dibutuhkan baik itu prajurit, masyarakat dari sosok Panglima TNI? Saya kira yang pertama tadi menjawab problem terkini masyarakat ya, dinamika terkini masyarakat. Dan Presiden tentu sangat membutuhkan Panglima yang memahami benar soal itu. Ini bukan permasalahan tadi sampaikan Mas Andi ya, ini bukan permasalahan kecanggihan teknologi militer atau latihan yang lebih intensif. Ini lebih pada bagaimana menyelamatkan Indonesia saat ini. Kita tahu tadi di sesi pertama Sofi juga sudah diskusi dengan para pakar ahli pandemi yang sangat datanya menunjukkan bahwa Indonesia sangat kritikal. Jadi dalam 1 tahun ke depan saya kira kita juga belum bisa ideal.
Artinya ideal itu TNI kemudian hanya berpikir tentang bagaimana mengembangkan persenjataan atau berlatih. TNI harus ke masyarakat, menjadi dokter, menjadi pelayan masyarakat, menjemput pasien COVID. Itu yang utama sekarang. Oke, Bung Adi, terakhir untuk Anda pertanyaan yang sama, kalau sebagai penasehat senior di KSP begitu, pastikan ada saran-saran yang masuk untuk Presiden dalam memilih nanti siapa penggantinya Pak Hadi Cahyanto. Kira-kira menurut Anda kriteria spesifik apa saja yang saat ini paling dibutuhkan dari seorang Panglima TNI? Ya kembali ke situasi kritikal yang kita hadapi saat ini ya, dan itu mau tidak mau akhirnya membuat kita lebih mementingkan pendekatan stabilitas daripada pendekatan lainnya. Pak Andika memiliki peluang lebih besar kalau menggunakan pendekatan itu, tapi salah satu solusi kombinasinya ya misalnya antara lain dengan Presiden mengisi jabatan Wakil Panglima TNI dari Matra Laut. Oke, baik. Kita nantikan siapa nanti yang jadi pilihan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang masa baktinya selesai pada November tahun ini. Terima kasih Bung Adi, terima kasih Bung Ritwan. Senang berbincang dengan Anda berdua. Sehat terus supaya kita bisa ketemu lagi lain waktu membahas hal yang lain lagi. Selamat malam.